Salam ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam ekspor. Nah, bertemu lagi bersama saya Haris di acara Export Expert Talk yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi di TV Desa dan tentunya juga live di YouTube streaming. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial dari Malaysia. Nah, beliau adalah Bapak Deden Muhammad. Nah, saya panggil Kang Deden. Kumaha Kang Deden? Alhamdulillah Bang Esto, Kang Haris, Aduh, teman-teman. siap-siap. Kang Deden ini teman cukup lama lah ya Kang Deden ya. Jadi ini waktu ini kita buat diskusi santai Kang Deden. Nah, itu saya lihat Ya, di backgroundnya ngobrol ekspor nih, apa itu, ngopor tuh kelihatannya judulnya. ya Ya, ngopor kan bisa dilakukan santai, gitu ya. siap. Jadi mungkin sedikit Menikmati. eh, kita update dulu nih dengan Kang Deden nih. Jadi acara ini live di TV Desa, Kang Deden. Nah, TV Desa itu channel ya memang kita empowering masyarakat pedesaan, live di apa namanya satelit, kemudian di aplikasi Genflix dan juga tentunya di YouTube live streaming. Nah, acaranya setiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi, di mana kita mengundang expert di bidang ekspor. Nah, salah satunya pada hari ini, pagi hari ini kita kehadiran salah satu petinggi Sunda Empire ya, Kang Deden ya. Jadi ini nggak boleh kalau di sini. Oh, siap. Oke, Kang Deden, mungkin bisa diceritakan mengenai Kang Deden nih sudah berapa lama di Malaysia, dan saya dapat info kan pada pagi hari ini tadi juga sudah apa namanya distribusi produk Indonesia ya ke seluruh Malaysia ya. Mungkin itu bisa diceritakan ke kami, ke viewers kita, namanya kerabat desa, Kang Deden. Apa? Silakan. Kerabat desa. Kerabat desa. Oh iya, Kerabat oke. desa, betul, Terima betul. kasih, Mas Haris. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kerabat desa, ya. Ya, Jadi ya, senang siap. sekali nih pada kesempatan uh, pagi hari ini saya bisa turut hadir ya dalam salah satu episode ya, expert ekspor. Sebetulnya saya bukan expert Mas, ya, Waduh. cuma memang berada di dalam dunia perdagangan khususnya ekspor impor. Jadi kami mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas sebagai Tase perdagangan di Kuala Lumpur. Ya. Sudah lama Mas, ini sudah 3 bulan. Ya, jadi sudah baru 3 bulan saja di sini dan alhamdulillah karena memang dari sisi budaya kemudian lingkungan juga tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Ya. Yang sebelumnya cukup berbeda Mas Haris. Sebelumnya saya di Spanyol, ya, Barcelona tahun 2016 sampai 2019, dan alhamdulillah saat ini di Malaysia mungkin sedikit ya kita gambarkan situasi Malaysia sekarang sedang melakukan pengetatan pembatasan sosial full ya, jadi lockdown karena memang kasusnya lebih tinggi ya dibanding rata-rata sebelumnya. Tapi berbagai aktivitas dasar terutama untuk sembako masih dilaksanakan. Oleh karena itu tadi pagi Mas Haris, tadi saya ikut mengawasi. Jadi KBRI ini memberikan bantuan sosial kepada para WNI yang terdampak, ya, karena ditutup beberapa aspek sehingga banyak sekali WNI kita yang terdampak tidak bisa bekerja. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini KBRI memberikan bantuan sosial kepada para WNI tersebut. Nah, ini kesempatan. Jadi
isi dari bansos ini saya coba dengan produk-produk Indonesia. Nah, Jadi mantap. ada hikmahnya juga dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Ya. Memang di balik kesulitan ini selalu saja ada. Betul. Itu menarik Kang Deden. Mungkin bisa diceritakan nanti atau mungkin kalau ada fotonya isinya bansosnya itu apa saja sih Kang Deden? Oh iya, Soalnya itu saya menarik, ada ngobrol ekspor itu. itu kayaknya ayam pasti ada tuh di belakang tuh. Ya, suasana juga masih suasana Idul Fitri ya, walaupun sudah lama. Baru sekarang nih kita ketemu lagi tatap muka dengan Mas Haris. Betul. Ya, jadi gitu Mas. Jadi kondisinya situasi saat ini kita di Malaysia. Ya. Jadi ngobrol ekspor ini ngopornya harus pakai ayam, ngopor ayam. Ngobrol ekspor sama saya dan atase perdagangan Malaysia, ngopor ayam. Bareng ya. Ngopor bareng, siap. Jadi kita obrolin apa aja terkait ekspor khususnya ke Malaysia. Ya. Nah, kalau WNI kita berapa banyak nih Kang Deden di Malaysia? Nah, ini menarik. Jadi kalau kita bicara tentang, boleh share screen ya, sedikit saja. Ya, boleh. Di sini, sebentar. Ini. Karena kan nggak jauh nih dari Indonesia dan kelihatannya berita-berita juga kerabat desa, saudara-saudara kita banyak juga di Malaysia nih. Banyak sekali Mas Haris. Tadi kalau kita bicara ekspor, khususnya ke Malaysia, nah di sini sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Kalau kita bicara ekspor, kan otomatis paling tidak ada 3 komponen, ya Mas Auditor. Yaitu, Mas Auditor saya lupa ya, panggilan sayang saya ke Mas Haris. Mas Haris, jadi satu ada eksportirnya, kan? Kedua ada produk yang akan diekspor, dan ketiga ada pembelinya. Nah, untuk pembelinya masing-masing negara itu kan berbeda. Nah, kalau kita bicara Malaysia ini tahun 2020, itu berarti pasar yang akan kita tuju. Jadi kita harus terlebih dahulu tentu saja mengenal apa yang akan kita sasar, ya. Kita akan jual kemana produk-produk kita, baik produk manufaktur maupun produk UMKM. Ya. Nah, kalau bicara tentang demografi Malaysia, sini ada 32,73 juta penduduk Malaysia tahun 2020. Nah, ini ada yang menarik. Kalau dilihat kewarganegaraannya, ini 29,85 itu adalah warga negara Malaysia. Tapi sini ada pendatang sejumlah 2,87 juta orang. Hampir 3 juta. Dan dari 2,87 juta ini bisa dipastikan sebagian besarnya adalah dari Indonesia. Waduh. Berapa persen tuh dari 2,87 juta tuh? Mungkin 95 gitu ya. Waduh. Ini sensus 2020. Siap. Kalau bicara tentang angka sih, update terbaru kurang lebih 3 juta warga negara berada di Malaysia. Tentu ini kan merupakan satu pasar tersendiri yang betul. sangat besar, terutama untuk produk Indonesia. Karena walau dimanapun, kalau orang Indonesia berada di luar, itu akan selalu mencari produk-produk Indonesia. Makanya untuk ke Malaysia ini produk yang terkait ya dengan Indonesia itu relatif lebih mudah untuk dipasarkan. Jadi ada berbagai jalur nih untuk memasarkan produk, khususnya produk UKM ya, karena sebagaimana amanat Pak Presiden kan UKM ekspor, ya, meningkatkan ekspor. Nah, kita juga di sini sebagai ujung tombak pemerintah khususnya di Malaysia, kita coba juga untuk meningkatkan jumlah UKM yang bisa ekspor khususnya ke Malaysia. Itu Mas Haris kira-kira. Ya, berarti ini beda ya caranya, seperti kemarin Pak Kang Deden kan bilang di Barcelona lah, di Barcelona mungkin nggak tahu nih jumlah penduduknya berapa, tapi yang jelas mungkin satu Barcelona tuh nggak nyampe 3 juta lah mungkin ya, dan jumlah Indonesianya mungkin di sana berapa? Mungkin ya jumlah Indonesianya kalau di
Barcelona Spanyol. di Iya, 150 orang. waduh. Kalau satu Spanyol 1.500 kalau tidak. Wah, wah, waduh, Itu wah. pun kebanyakan yang kerja sebagai ABK, ya. Jadi Iya, iya, iya. yang pergi dan 1.500 ternyata Waduh. termasuk juga dengan PTI-nya mahasiswa. Jadi tidak banyak. Wah. Jadi kalau pendekatannya sangat berbeda antara Betul, 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 betul. Siap. Nah, ini menarik sekali nih, apalagi Kang Deden sampaikan tadi masalah UKM. Nah, kalau masalah UKM itu pasti nih cocok sekali dengan tema kita juga, maksudnya viewers kita juga, kebanyakan masyarakat desa pasti bertanya-tanya juga, produk apa sih yang bisa masuk ke Malaysia, Kang Deden? Karena kan Oh, pasti karakteristiknya beda nih dengan yang masuk ke Barcelona sih, atau Spanyol ya. mungkin pada waktu itu. Bisa dijelaskan nih, mungkin produknya apa dan caranya bagaimana nih untuk masuk ke Malaysia? Nah, untuk produk, nah karena memang sekarang kondisi sedang pandemi ya di hampir bukan hampir ya, seluruh negara terdampak khususnya dari sisi ekonomi. Kinerja perdagangan ke Malaysia juga mengalami ikut terdampak akibat pandemi ini. Jadi pada tahun 2020 itu mengalami penurunan 8,8%, tetapi eh, nah, tetapi ada beberapa produk potensial yang justru Naik ya, meningkat di masa pandemi. Yang jelas pasti adalah peralatan peralatan medis, betul. ya, peralatan medis. Nah, tapi yang dua ini, produk dua ini sengaja saya tampilkan. Sebetulnya banyak yang naik, tapi terkait dengan kerabat desa kita, gitu kan? Mungkin sebagian besar dalam. Nah, produk yang potensial selain peralatan medis, Peralatan medis makanan olahan dan kerajinan. Lalu kita lihat dua produk ini adalah produk utama yang dihasilkan oleh Indonesia. Ya, ya. Kenapa makanan bisa naik? Sebetulnya logikanya sederhana. Dengan adanya lockdown, orang makin banyak di rumah. Ya, di rumah ngapain nih? Ya tentu salah satu kegiatannya selain bekerja dari rumah itu ditemani dengan makanan. Makanannya ya bisa makanan olahan ataupun makanan yang fresh. Untuk makanan olahan pun, makanya backgroundnya juga makanan ya itu ya, Kang Deden ya, sekarang nih ya. itu ya. Nah, untuk makanan pun bisa kita bagikan kategori menjadi dua. Satu adalah makanan olahan yang diproduksi oleh pabrikan besar, manufacturing ya, biskuit atau snack, makanan kaleng itu diproduksi oleh pabrikan. Tapi yang kedua adalah makanan yang diproduksi oleh UKM. Yang diproduksi oleh UKM, makanan ringan, snack, ya. Ini ternyata juga mengalami peningkatan baik ya di masa pandemi. Jadi kadang-kadang suasana yang menurut kita sulit itu ternyata juga membawa satu sisi positif di sisi yang lainnya. Kemudian juga kerajinan juga cukup baik, ya, meningkat 27,2%. Jadi di masa pandemi sekarang ini memang kami harus memfokuskan kira-kira produk apa nih yang bisa dikejot khususnya di masa ini. Oleh karena itu kami memilih dari beberapa data dan kenyataan di lapangan, ada beberapa produk yang memang akan dikejot ya, khususnya di produk-produk yang potensial di masa pandemi. Kayak itu Mas. Jadi untuk produk UKM berpeluang besar. Siap. Nah, ini sebagian besar memang ya, Kang Deden, sebagian besar memang saudara-saudara kita atau warga negara Indonesia kita di sana yang membeli atau memang sudah ke masyarakat Malaysia pada umumnya? Malaysia juga menyukai produk-produk Indonesia. Kalau Mas Haris nanti mungkin berkesempatan setelah kondisi normal Malaysia di Malaysia ini banyak sekali restoran Indonesia. Artinya dari segi rasa, kemudian budaya makan, kan sama-sama Melayu gitu ya. Ya. Malaysia kan ada 3
kalau kita kembali lagi ke slide sebelumnya, di sini ada etnis ya. Etnis Bumi Putra itu hampir 70%. Jadi Melayunya ya, Bumi Putra, India dan Cina. Jadi Melayunya masih 70%, masih cukup banyak, dan itu adalah memiliki kesamaan dengan kita kan saudara, ya. Saudara kumpul kalau kita panggil di sini. Jadi memang sama sekali restoran Indonesia penuh. Ada berapa restoran Indonesia di Malaysia? Tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Kalau di Barcelona dulu hanya ada 3, di sini tidak terhitung. Ya, mulai dari yang sudah tiap hari makan makanannya. Ya, mulai dari yang sudah terkenal seperti warung Padang sederhana, ya, yang sudah cukup terkenal di Indonesia juga banyak sekali diaspora Indonesia yang membuka restoran. Ayam geprek ini, yang penyet, udah. Nah, tentu saja kan untuk mempertahankan cita rasa keindonesiaan, tentu bahan-bahannya sebagian juga diambil dari Indonesia, sama bumbu, kecapnya deh, atau dan sebagainya itu potensi untuk produk-produk Indonesia sini, Mas Aris. Siap, menarik. Nah, kalau dari produk-produk tersebut mungkin yang paling tidak terpikirkan oleh kita dan ternyata bisa masuk Malaysia apa nih Kang Deden nih contohnya nih? Karena saya orang Sunda di Bandung itu atau di Jawa Barat banyak sekali makanan khas ya yang disingkat-singkat, misalkan basreng ya, bakso goreng. Ada basreng di situ ada boci ya, saji dan lain sebagainya, atau semacam semacam keripik ya. Tempe, keripik pisang, sale itu sudah banyak masuk. Jadi walaupun itu memang produk UKM, khususnya produk rumah tangga, masih bisa masuk. Jadi walaupun tapi Kang Deden, itu produk yang dikirim dari Indonesia atau dibuat oleh orang saudara-saudara kita di Malaysia? Dikirim dari Indonesia. Oke. Ya, dikirim dari Indonesia. Nanti kita obrolkan nih bagaimana untuk mengirim produk UKM ke sini. Ternyata tidak sulit ya. Kan orang bilang kalau ke Eropa memang untuk mengirim produk makanan sangat sulit karena standar yang ditetapkan sangat tinggi biasanya ya kalau ke negara lebih maju. Tapi untuk negara ASEAN, Asia juga karena kita sudah punya kesepakatan ya. Agreement di ASEAN juga lebih mudah. Satu dari sisi tarifnya ada, dan dari sisi regulasi juga tidak seketat di Eropa atau di negara maju lainnya. Oke, nah ini tadi. Jadi yang tadi kan Mas Haris. Ya tadi yang makanan seperti itu yang tidak terpikirkan oleh kita ada di sana lah. Mungkin bedanya tidak dijual dorongan ya, Kang Deden ya. Nah, yang menarik lagi di sini jalur distribusi. Ya, jalur distribusi supaya produk kita bisa sampai. Di Malaysia ini 1 bulan yang lalu itu sebetulnya banyak toko-toko yang menjual produk Indonesia. Tapi toko yang menjual 100% produk Indonesia ada. Ya, jadi baru bulan Mei ini kebetulan kami juga membantu fasilitasi dari sisi suplai barang kemana aja dia mendapatkan barang. Jadi ada toko yang menjual 100% produk Indonesia. Dan menarik, bagian produknya UKM. Ya, jadi kalau nanti kita lihat nama tokonya mungkin tidak bisa saya sebut, tapi mirip-mirip dengan minimarket yang ada di Indonesia. Siap. Dan kalau kita masuk produknya 100% Indonesia, mulai dari produk-produk modern ya, pabrikan misalkan dari Mayora atau dari produsen makanan modern lainnya, dan juga ya itu tadi makanan khas dari Indonesia. Di Indonesia itu dikirim biasanya dalam bentuk pack gitu ya, bulk. Jadi dalam bentuk order besar, kemudian di sini dikemas kembali dengan ukuran yang disesuaikan yang biasa diperjualkan di sini. Dan di sini baiknya adalah bahwa diaspora Indonesia di sini yang berbisnis ya, khususnya telah lama
melakukan perdagangan di Indonesia itu memiliki satu asosiasi. Waduh, banyak juga Namanya tuh. ITA, ya, di Indonesia Trade Association di Malaysia. Isinya adalah diaspora-diaspora yang sehari-hari memang bergelut dengan perdagangan produk-produk Indonesia. Mulai dari produk besar, api, Ya, ya. yang lainnya, sampai dengan produk-produk UKM. Siap, siap. Ya. Jadi untuk distribusinya, jalurnya sudah bisa dipetakan, ya, untuk produk modern masuk kemana, nanti dia masuk ke retail modern, katakan di Hero atau di Maidin atau Giant, ya, kalau di sini Giant masih ada. Kemudian Giant masih ada. atau masuk ke pasar tradisional. Nah, di sini ada pasar tradisional. Ada pasar tradisional juga ya, Kang Deden ya? Ada. Produk Indonesia banyak sekali, ya. Banyak pasar tradisional atau minimarket yang khusus menjual produk Indonesia. Di sini sudah ada dua. Dan nanti akan membuka beberapa cabang lagi, cuma karena kondisi saat ini sudah lockdown, jadi untuk pergerakan agak dibatasi. Jadi nanti setelah kondisi normal, sepertinya nanti akan mulai menggeliat kembali, ya, terutama untuk pembukaan cabang yang baru. Oke, siap. Nah, gitu. Ya, ini kan kalau kondisi seperti ini nih, Kang Deden nih, seperti tadi disampaikan harus memberikan bantuan sosial juga lah kepada saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Ada tadi Kang Deden sudah sampaikan ada beberapa produk potensial yang ternyata bisa naik lah malahan di pandemi ini. Saran Kang Deden berarti apakah kita tetap akan fokus di 3 produk ini atau bagaimana nih, Kang Deden nih? Untuk saat ini memang tentu kita melihat kondisi pasar, ya, produk apa yang diperlukan, itulah yang kita coba. Karena untuk ekspor ke Malaysia memang seperti halnya ke negara-negara lain juga mungkin sama. Ya. Di nominal yang besar kan masih komoditi, betul. garam, sawit, tembaga. Ya, ini kan salah satu 3 besar untuk produk Indonesia yang masuk. Dari sisi volume juga sangat besar. Kemudian juga dengan adanya mulai membaiknya kondisi perekonomian, permintaan energi sangat besar, batubara ekspor meningkat, CPO juga harganya sudah tinggi, ya, mulai tahun kemarin sampai awal tahun ini juga sangat tinggi. Tentu ini mendongkrak nilai ekspor. Itu tentu kita jaga. Jadi jangan sampai mengalami hambatan. Tapi tentu ada seperti tadi produk potensial mana, karena kita tidak mungkin fokus ke semua, ya. Jadi kita fokus mana ini, kalau yang ini sudah aman, gitu ya, tidak ada hambatan, ya kita awal saja. Tapi untuk kegiatan promosi, terutama untuk penetrasi pasar, kita coba mendatangkan produk-produk baru yang sebelumnya belum ada. Kita coba mendatangkan produk-produk baru yang potensial. Nah, untuk Malaysia, kalau dilihat kondisi saat ini, ya potensial adalah yang sebagaimana tadi disampaikan, gitu, Mas Aris. Ya, berarti salah satu strategi utama memang dengan saudara-saudara kita, diaspora kita yang di sana, ya, Kang Deden, ya. Itu salah satu strategi, ya. Dan juga kita memanfaatkan jaringan, terutama untuk saat ini, ya, untuk berbagai produk itu kita coba untuk ke retail modern. Tapi bukan untuk produk-produk yang sudah well known, gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk produk-produk UKM, saya coba nih produk UKM yang terutama yang satu dari sisi kualitas. Oke, kualitasnya macam-macam, bisa dari isinya atau packagingnya. Nah, bagusnya sekarang produk-produk UKM harus perhatikan itu, ya, Kang Deden. Iya, packagingnya sudah bagus. Jadi kalau kita memang mau masuk ke retail modern, yang perlu diperhatikan selain kualitas makan adalah kualitas packagingnya. Kan bagaimana packaging itu. Dan saya lihat kalau beberapa acara bisnis matching seperti yang kemarin juga dengan Mas Haris, ya, Durita itu bagus sekali dan udah kirim sampel sini. Nah, itu kita bawa ke distributor di Solo besar di sini supaya dilihat bagaimana nih, apakah bisa masuk ke retail modern. Tapi untuk produk UKM yang lainnya yang memang dari sisi
kualitas makanan enak, tapi packagingnya belum sempurna itu ya, masih banyak yang harus diperbaiki, ditambahkan. Itu kita bawa dengan ke jalur yang lain, tidak lewat distributor besar. Tapi kita manfaatkan satu distributor khusus ya untuk produk UKM. Ada pemainnya tersendiri, Mas Haris di sini di Indonesia, dan sudah biasa memegang produk A, B, tapi untuk produk UKM sudah ada yang pegang, dia sudah punya jalur distribusi sampai ke pasar tradisional, sampai ke toko kecil, kelontong seperti itu sudah kita petakan. Jadi sekarang kalau yang punya produk kayak ini oke nih bisa masuk, silakan bisa kontak kami. Kami di sini adalah marketing, ya, marketing ekspor di Indonesia. Apapun produknya, kalau itu berpotensial kita bantu ya untuk bisa ya memasuki pasar di Malaysia. Mas Haris. Siap. Waduh, itu tadi sudah yang menarik itu tadi bisa menghubungi kami itu nanti kelihatannya akan banyak pertanyaan nih setelah acara ini ke Kang Deden nih. Nanti nomor email, WA ataupun medsos untuk kami terbuka. Karena sesuai dengan arahan Pak Pimpinan di Jakarta, Kemendak ataupun Bapak Duta Besar sendiri. Jadi Bapak Duta Besar kita yang di Malaysia ini, beliau sangat peduli terhadap Indonesia di sini, khususnya WNI dan aspek-aspek lainnya. Jadi beliau terbuka. Nah, di sini juga seluruh KBRI harus terbuka. Jadi tidak ada lagi kita yang diam gitu ya, menunggu bola, tapi kita harus menyebut bola. Apapun itu, baik dari perlindungan WNI, perdagangannya, sosial budayanya, dan sebagainya. Kita harus lebih aktif. Jadi saat ini KBRI di Kuala Lumpur memiliki paradigma yang berbeda ya. Jadi di sektor perdagangan. Jadi jangan segan-segan kontak kami dan nanti boleh di-share Mas Haris. Siap. Oke, apalagi ada Kang Deden di situ yang akan lebih membantu tentunya. Nah, tadi Pak Deden sudah sampaikan akan men-share nih kontaknya di KBRI Kuala Lumpur. Nah, ya, sebelum di-share nih Kang Deden nih, sebelum di-share ada beberapa pesan yang akan muncul setelah ini. Oke, Mas. Salam ekspor. Nah, kembali lagi nih kita nerusin ngopor kalau bahasanya Kang Deden, ngobrol ekspor. Nah, Kang Deden nih, thank you nih tadi, terima kasih sudah menjelaskan beberapa hal mengenai Malaysia pada umumnya, strateginya, kemudian produk-produknya. Nah, ini ada beberapa yang mau langsung bertanya nih dengan Kang Deden. Oh, tadi Kang Deden janji nih ingin share kontaknya apabila ingin diganggu nih, berkenan diganggu. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu, nanti kita sampaikan lagi di akhir acara, tapi sebagai untuk menjelaskan apa sih kira-kira yang kontaknya lewat mana, apakah lewat email atau mungkin sosial media, bisa dijelaskan Kang Deden? Boleh, kasih Mas Haris. Ini untuk kontak kami bisa lewat email. Emailnya boleh ya disebutkan? Boleh. Email kami @dag@ ya. KBRI Kuala Lumpur digabung .org. Oke, @kbri Kuala Lumpur.org ya. Itu emailnya. Emailnya. Nomor WA bisa langsung saya +60. Waduh, ini langsung nomor WA. Ini menarik ini. Wah, itu saya siap-siap tuh Kang Deden. Kalau lagi tidur, saya nggak balas. Nah, siap-siap banyak ada yang masuk nih. Boleh Mas, +60. Oke, +60. Berapa tadi +60? 1123 1123 73 52 70. 73 52 70 ya. Siap, nanti. Oh, ini nih, boleh lewat IG ya. Kami baru buat IG. Oke. Siap, sekalian IG. IG-nya @dag.kuala Lumpur. @dag.kuala Lumpur. Nah, bagi kerabat desa yang tadi kelewat, jangan khawatir karena acara ini rerunnya bisa disaksikan di channel saya juga, Export Expert Indonesia. Nah, tadi email, nomor WhatsApp dan juga IG-nya akan kita tuliskan di chat di channel tersebut. Jadi jangan khawatir di situ.
Oke, ini ada pertanyaan. Silakan apabila ingin bertanya, Bu Teti bisa buka videonya ke Kang Deden. Ya, mangga. Iya, Teh Pak. Teti. Ya. Boleh dibuka Assalamualaikum. videonya? Boleh dibuka videonya? Sudah ya, Pak? Belum ya? Belum terlihat nih. Muncul, Teh. Sebentar, Pak. Ya. Jadi nanti siap-siap Kang Deden. Tadi WhatsApp sudah dibuka dan berkenan untuk menerima pertanyaan, membantu. Siap-siap saja nih. Setelah ini akan banyak yang bertanya ke Kang Deden. Wah, ini udah mulai ada yang masuk. Videonya kok nggak bisa. Belum bisa ya? Bisa lihat ya, Pak ya? Belum, Teh. Videonya diaktifin. Iya, biar kita kenal juga nih. Kang Deden dari Malaysia sudah hadir di sini. Kita ingin tahu juga nih kerabat desa untuk yang ingin bertanya siapa saja. Nah, mungkin sebelum Bu Teti ya, ini ada pertanyaan juga nih, Kang Deden. Tadi jalur distribusinya kan sudah disampaikan oleh Kang Deden. Nah, ada yang bertanya nih, kalau terkait e-commerce, itu bagaimana di Malaysia? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, e-commerce sekarang sedang istilahnya naik daun ya, karena juga situasi pandemi mendorong ya perdagangan atau aktivitas ekonomi melalui platform digital, salah satunya e-commerce. Untuk ke Malaysia, sekarang e-commerce sudah terbuka, jadi bisa dikirim langsung dari Indonesia ke Malaysia. Kan dengan Shopee, Shopee itu bisa langsung itu ship from Indonesia, bisa langsung ship from China banyak gitu ya, ship from Indonesia juga ada. Saya pernah coba beberapa sampai dari Indonesia ke sini. Tentu ada beberapa ya tambahan dari ongkos kirim dan lain sebagainya. Ya, tapi memungkinkan dan itu sangat baik untuk memanfaatkan e-commerce. Jadi nomor satu di Malaysia adalah Shopee, kemudian baru Lazada, ya, Shopee. Kemudian bisa juga dengan menggunakan platform digital yang dimiliki oleh distributor produk Indonesia. Jadi dia juga menjual produknya selain punya toko, kemudian juga dia mendistribusikan ke berbagai retail dan juga dijual secara online di platformnya mereka khusus ya, selain platform digital yang besar. Jadi rajin-rajin saja untuk untuk memanfaatkan gitu ya platform digital ini karena peluangnya sangat. Sekarang sudah terbuka pasarnya ya untuk e-commerce. Jadi jangan hanya produk luar saja yang masuk melalui Indonesia melalui e-commerce, tapi sebaliknya juga Kak. Betul. Harus galakkan kembali produk Indonesia keluar ke Malaysia. Satu lokasinya dekat, ya, kirim juga tidak terlalu mahal relatif terhadap lokasi lain yang lebih jauh. Ya. Dan satu lagi pasarnya cukup terbuka. Pasarnya dua nih, orang Indonesia dan juga warga negara Malaysia. Oke, siap. Mungkin dua-duanya nih Mas Auditor. Ya, update juga nih Kang Deden. Dua-duanya. Satu orang Indonesia menikah dengan orang Malaysia, campur nanti tersebar lagi ke keluarga-keluarga yang dari situlah. Oh gitu. Dan itu juga bisa kita. Tapi Kang Deden nggak melakukan cara itu kan? Oh, kita menjual saja. Siap. Mungkin kalau memfasilitasi, memfasilitasi, oke. Kang Deden update untuk terkait yang Shopee nih. Jadi nanti tanggal 22 akan ada launching antara Shopee Indonesia dengan Kemendak. Nanti salah satunya kita akan undang Kang Deden di acara tersebut ya, Kang Deden ya. Oh ya, boleh. Siap. Ini mungkin Bu Teti nggak apa-apa deh. Iya, videonya Pak. Kelihatannya agak kendala. Mohon maaf Pak, silakan. ada kendala di ini Pak, ada kendala di video kami di laptopnya. Siap. Ya. Apa-apa ya Pak? Iya. Salam kenal Pak, saya Teti ya. Saya dari mana Teh Teti? Di Jogja, Kang. Oh Jogja. Iya, tapi ibu saya di Cianjur tapi. Oh. Siap, silakan. Apa yang ditanyakan? Iya. Kebetulan kan saya wakil dari produsen kopi Nata low kafein di Jogja. Itu yang pertama. Terus juga saya kebetulan di teman-teman di sini kan juga banyak juga teman-teman UMKM yang produknya saya yakin kok
bagus-bagus dan layak dijual, cuma memang kadang terkendala sama semacam perizinan gitulah. Dan yang saya tahu itu kalau masuk Malaysia kan dulu pernah ada ini ya, kayak ada semacam aturan yang mau nggak mau harus dilabelkan Jakim gitu Kang Deden. Apa sekarang harus lewat Jakim gitu atau gimana ya? Kan kami sudah ada halal dari MUI juga di sini gitu. Kemudian saya tertarik sama tadi mengenai jalur distribusi khusus produk UMKM yang tidak melalui jalur, katakanlah jalur resmi lah gitu maksud saya. Itu bagaimana ya nanti? Kan saya nanti bisa ngajak teman-teman dari Jogja ini kan untuk bisa berekspor gitu ke Malaysia dengan cara yang katakan lebih mudah gitu. Karena insya Allah sih produknya kan ada gitu dan memang baik, sudah PRT, sudah halal ada gitu. Tapi kan mereka kadang terkendala ya itu katanya dulu kan ada kayak harus masuk halal Malaysia dulu atau Jakim itu. Ya kan kami terus terang ya kan nggak bisa karena saya pernah punya pengalaman mendampingi teman produsen minyak kelapa di Jogja. Itu pengen masuk Malaysia tuh mau nggak mau harus urus itu dan itu biayanya juga lumayan gitu Kang Deden waktu itu. Jadi kan kami waktu itu mundur lah istilahnya. Itu dulu Kang Deden. Nanti saya kasih foto-foto perihal produk kami Kopinatanya lewat WA ya. WA saja langsung lewat email boleh ya. Terima kasih ya Kang Pak Haris. Ya, makasih Bu Teti. Jadi langsung tuh. Saya koreksi dulu nih. Jadi jalurnya bukan jalur resmi tidak resmi bukan. Dari metodenya seperti itu. Tetap resmi menggunakan sistem seperti biasa, cuma dari metodenya. Kan kalau biasanya kalau kita UKM kan produknya tidak banyak. Iya betul. Kapasitasnya nggak bisa besar gitu. Bisa satu kontainer full satu produk. Karena maka kita gunakan sistemnya itu adalah LCL. Mungkin kalau betul Kang Deden. Kita gabung dengan produk-produk UKM lain. Nah, distributornya ini yang di Indonesia dia sudah punya semacam gudang. Jadi nanti dikumpulkan dulu tuh di situ produk-produk UKM digabung, setelah masuk satu kontainer baru dikirimkan. Tapi untuk dari sisi ininya sama semuanya melalui pabeanan dan sebagainya sama ya, jadi resmi jalurnya. Tetap resmi ya berarti ya. Resmi tetap ya. Kalau tidak resmi kan istilahnya ilegal seperti tidak. Tetap resmi cuma sistemnya berbeda. Ya karena produk UKM kan memiliki keterbatasan tidak seperti produk ikan ya. Kemudian terkait dengan Jakim, kebetulan sekali kemarin hari Jumat saya ketemu dengan Jakim. Ya, kita untuk membahas memang ada beberapa permasalahan seperti yang tadi Mbak Teti bilang, kok produk MUI sertifikasi dari MUI atau BPJPH kok harus kembali menguruskan sertifikat halal dari Jakim. Di Jakim itu jabatan semacam MUI-nya, ini saya keagamaan salah satunya adalah untuk produk sertifikasi halal, dia yang mengeluarkan sertifikasi halal. Makanya kemarin saya ketemu secara virtual dengan direktur dari Jakim untuk membahas masalah ini dulu ya, kebetulan. Jadi pas sekali kita coba bagaimana supaya terjadi semacam kalau kita lihat di websitenya MUI dulu, sertifikasi Jakim itu diakui di MUI ya, sertifikat halalnya. Dan demikian juga sebaliknya. Tapi memang di lapangan seringkali terjadi seperti itu. Jadi kita coba lagi kita untuk menyatukan persepsi. Apalagi sekarang sertifikasi halal sudah beralih ke BPJPH ya, sesuai UU 3. Nah, jadi kita coba nanti gimana sih solusinya supaya misalkan kalau sudah ada sertifikasi dari BPJPH atau MUI, sudah tidak usah lagi dengan Jakim dan juga sebaliknya. Tapi tentu juga harus dipertimbangkan berbagai faktor kan terkait pasar. Juga kita harus melindungi pasar dalam negeri. Jadi memang harus ada semacam pertimbangan khusus untuk membuka kerjasama seperti itu. Karena kalau kita buka juga produk Indonesia juga bisa dengan istilahnya dengan mudah gitu ya tanpa ada siap. Bukan. Jadi ini masih tapi sudah kita bicarakan bagaimana untuk produk itu bisa masuk. Nah untuk tadi itu ya pertanyaannya Jakim kemudian jalur distribusi ya. Jadi seperti itu. Nah di sini pun kami sedang membangun sistem
untuk mempermudah gitu ya, maksudnya para eksekutif untuk menemukan calon pembeli. Sedang kita buat ini nanti setelah eksportir itu bisa mengakses langsung database importir kami, tapi tentu dengan dengan filter gitu ya, tidak semua orang bisa akses, tapi memang yang betul-betul akan berniat melakukan ekspor dan sudah memiliki produknya kita cek sudah oke, memenuhi persyaratan dan lain sebagainya. Saya kira itu Mbak Teti. Kalau ada yang kurang silakan Mbak. Cukup sih Kang ya. Saya terima kasih sudah dijelaskan. Untuk jalurnya Mbak Teti, iya. Nanti boleh kontak saya dengan WA. Mbak Teti kan di Jogja ya. Nanti betul. saya kira nanti bisa dikirimkan kemana produknya. Apalagi kalau Mbak Teti sudah memiliki jaringan UKM misalkan, jadi bisa produknya. Nanti bisa kita kirim sampel terlebih dahulu, gitu kan, untuk kita berikan kepada para calon pembeli. Ketika apa yang produk mana ya, dan sebagainya. Ini peluangnya sangat besar. Itu yang nanti kita. Kalau terkait sampel itu apa di Indonesia ada ininya nggak sih Kang? Ada konsolidatornya atau ada semacam ada konsolidatornya. Ya, ada konsolidatornya. Atau langsung ke KBRI gitu? Enggak, ada konsolidatornya. Jadi nanti kami infokan Mbak Titi, konsolidatornya kalau untuk Jakarta di mana nih? Apakah bisa ke Surabaya atau ke ada di Jakarta itu ya? Ya, nanti oke. lokasi produk di mana nanti misalkan nanti kita sebelum sampel tentu kita bisnis matching dulu nanti secara mikro ya. Jadi dengan calon pembeli difasilitasi oleh kami di bisnis matching, produk-produknya ditampilkan. Boleh tuh Kang, ditunggu malah bisnis matching sama importir Malaysia sekalian saja, gitu. Kemudian dikirim profil produknya apa aja. Iya, oke. Ya, terima kasih ya Kang, Pak Haris. Siap. Nih, mohon maaf nih. Iya, ini ternyata di sini ada listrik mati nih. Kendala nih. Tapi siap, kita masih bisa join lagi dengan seluler nih. Jadi mohon maaf nih ke kerabat desa. Jadi ada beberapa kendala pada pagi hari ini Kang Deden. Jadi tadi pertama Zoom-nya kita harus ganti. Jadi ada beberapa yang tidak bisa langsung masuk ke dalam Zoom ini, tetapi bertanya lewat YouTube channel tetap. Jadi ya sudah ada beberapa pertanyaan di situ. Mungkin bisa saya bacakan ya Kang Deden ya. Langsung aja. Ya, ini pertama yang bertanya nih. Satu nih, saya tadi lupa dari siapa, tanya produk mainan bisa masuk atau tidak, itu yang pertama, Kang Deden. Yang kedua juga tanya nih, KBRI ada ruang display tidak untuk produk Indonesia? Mungkin dua hal itu saja, Kang Deden, pertanyaan yang bisa kami bacakan. Ya, untuk mainan tentu saja bisa ya, tapi mainannya yang seperti apa gitu kan kita sesuaikan dengan aturan di sini. Kalau nggak mainan itu kan ada beberapa misalkan aturan misalkan dari sisi bahannya seperti apa dan bahan tambahannya catnya seperti apa, kan ada parameter yang diatur. Boleh nanti bisa disampaikan kepada kami jenisnya seperti apa, karena mainan kan sangat luas. Kemudian KBRI memiliki display ya, kami memiliki display, baik display yang offline ya ataupun display digital. Jadi kami punya showcase istilahnya itu untuk produk-produk Indonesia. Jadi kami memiliki showcase, nanti Bapak Ibu bisa hubungi kami, produknya bisa dipasang di showcase digital kami ya. Atau kalau berkesempatan mengirimkan sampel juga boleh kita pasang di display di KBRI. Itu Mas Haris. Siap. Berarti bisa intinya semua bisa dibantu lah ya Kang Deden ya. Apa yang bisa kami bantu dan selama itu oke gitu ya dari sisi kualitas terutama ya. Jadi yang pertama kita lihat satu adalah kualitas, karena untuk
untuk mempermudah kami melakukan kurasi. Tidak semua produk bisa memasuki suatu pasar, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, terutama untuk produk makanan minuman. Ada aturannya di sini Malaysia untuk masuk ke produk makanan minuman. Yang pertama adalah satu, sertifikasi halal. Itu wajib karena mayoritas beragama Muslim. Nah, tapi tadi seperti katakan Mbak Teti, ada beberapa hal teknis juga yang harus disampaikan. Tapi sejauh ini sih tidak masalah, terutama untuk produk UKM gitu ya, yang sudah punya sertifikasi halal sebelumnya, boleh nanti kita fasilitasi juga dengan tadi menggunakan jalur distribusi yang akan masuk ke dalam jaringan retail toko Indonesia. Siap. Nah, menarik nih Kang Deden. Ini sebentar nih, ada yang mau bertanya lagi dari Pak Erlambang. Mungkin bisa dibuka videonya. Pak Erlambang sudah kelihatan. Oh, sudah ya tadi ya. Belum. Belum bertanya, ya. Wah, belum bertanya tadi, mohon maaf. Sudah kelihatan. Silakan Pak Erlambang. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Jadi sekalian perkenalan Pak Deden. Saya mewakili dari GPI Jawa Timur. GPI DPD Jawa Timur. Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur. Saya posisi juga di Surabaya. Kebetulan saya mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Umum di DPD Jawa Timur. Sebagai pengalaman Pak Deden, kebetulan saya juga bergerak di eksportir, basicnya saya di komoditi, yaitu di tembakau serutu. Berapa tahun terakhir saya bergerak di ekspor untuk kopi olahan, yaitu terutama yang bervalue tinggi, jadi seperti Arabica, Ijen, dan terutama luwak. Specialty ya Pak? Specialty coffee. Jadi alhamdulillah sudah bisa kirim ke Paris kami, ke Eropa. Nah, ini yang ada kendala pengalaman kami, dan semoga nanti ini kalau yang pasar bisa masuk ke pasar Malaysia. Sebenarnya banyak teman di Malaysia, tapi ya juga masih banyak yang nanyakan, tapi belum sampai ke order begitu. Pengalaman saya bisa masuk berapa kali ke pasar Eropa Paris, pertamanya nggak ada masalah. Begitu setelah beberapa kali, mau yang ketiga, mereka mulai menanyakan apakah ini luwak yang diternak ataukah yang wild. Jadi sudah mulai mereka punya knowledge gitu ya. Mereka tidak mau luwak yang diternak gitu. Padahal kan selama ini yang maksudnya yang di kandang. Ya. Jadi padahal luwak itu supaya bisa berproduksi stabil, itulah harus yang di kandang, seperti yang dirintis oleh pertama kali kopi luwak dirintis oleh PTPN 12 di Gunung Ijen, Bondowoso, itu di kandang-kandang sehingga produksinya bisa stabil. Akhirnya karena pasar di Eropa mereka menginginkan luwak liar, akhirnya kita juga menggerakkan orang-orang untuk mencari di perkebunan kopi. Jadi kami pakai pengepul-pengepul yang cari kotorannya luwak, kemudian dan sebagainya. Akhirnya, tapi dampaknya untuk kalau ada order besar kita ya nggak bisa menentukan. Untuk kuantiti masih mengikuti apa yang kami punya stok. Jadi untuk kontrak kita nggak berani karena nggak stabil gitu. Kecuali kalau yang di ternak, yang di kandang-kandang itu kan produksinya bisa stabil, bisa tanda tangan kontrak. Jadi itu memang kelebihan-kelebihannya. Nah, untuk pasar Malaysia ini ya, saya heran, banyak yang tanya tapi nggak sampai ke order begitu. Padahal kan kami sudah, sebenarnya di MUI kan sudah ada fatwa halal untuk luwak itu. Dan memang kami memang masih proses ya, halal sertifikat kami masih dalam proses begitu yang untuk produk kami gitu. Tapi kan apakah di pasar Malaysia itu masih belum yakin terhadap fatwa MUI Indonesia begitu. Sehingga mereka hanya tanya-tanya tapi
invoice-nya belum nggak muncul-muncul begitu. Sementara itu dulu untuk pengalaman saya di kopi itu, Pak Deden. Terima kasih. Mohon support dan doa dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Deden, mungkin ada tanggapan nih. Tadi Mbak Teti gitu ya. Oke. Dan memang sertifikasi halal ini ya orang kok sama-sama satu negara Muslim gitu ya, tadi serumpun. Di sana sudah ada MUI, di sini ada Jatim, kok tidak itu memang terjadi di lapangan beberapa kali. Oleh karena itu seperti tadi saya sampaikan, ini sudah ketemu dengan Jatimnya nih untuk mempermasalahkan hal seperti ini. Di Malaysia pun sama Pak, ada protes juga nih, kok produk saya tidak bisa masuk Indonesia dengan halalnya Jatim, harus diurus lagi sertifikasi di Indonesia. Seperti itu memang dalam di praktek di lapangan untuk transaksi perdagangan sering sekali muncul itu. Nanti kita selesaikan. Nah, kalau nanti Pak Erlambang misalkan suatu saat menemukan hal sama, kontak kami Pak. Karena kami sudah punya istilahnya komunikasi dengan Jatim dan berjanji juga, dan mereka pun sama. Kalau di Indonesia ini ya saling untuk ini, tapi untuk ini kan kadang-kadang case per case ya. Ada yang so, ya. Nah, untuk itu, kalau boleh tahu itu yang kemarin sudah ya tanya-tanya tapi enggak ini invoice itu trader atau ya? Langsung ininya? Baik, dia beliaunya itu juga punya produk kopi kesehatan juga begitu. Sama istilahnya sudah industri sudah. Cuma mereka kan produknya kopi, ada campurannya dengan kopi, madu dan ada herbal-herbalnya begitu. Iya. Nah, dan harapan saya kalau kopi luwak itu kan memang andalan Indonesia ya, istilahnya kualitinya sudah pastilah dibandingkan yang kopi yang bukan luwak itu kan. Nah itu cuma ya itu masih tanya dan sudah kita kasih penjelasan ya invoice-nya belum begitu. Mungkin nanti boleh, Pak Erlambang itu bisa komunikasi lebih lanjut dengan Kang Deden nih. Jadi boleh di-share Mas Erlambang. Betul. Calon pembelinya kita coba. Nanti diajak ngopi bareng Kang Deden, deal lah itulah, aman lah itulah, seperti itu. Gitu. Dan jadi nanti kalau misalkan ini kita kasih kembali nih calon-calon pembeli, kita ada beberapa yang sudah kami kunjungi untuk kopi, dan dia sudah lama di Indonesia dan kebetulan kopinya kopi specialty yang diambil. Siap. Dan kopi luwaknya pun dalam yang sudah jadinya juga sudah mulai masuk ke sini. Jadi tamunya satu produk saset kopi luwak di Indonesia sudah terkenal, sudah mulai tinggal menunggu izin dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Tapi sudah tes dan sudah. Menarik nih, Kang Deden. Kopi biji, kita bisa komunikasi lanjut Mas Erlambang. Saya bisa dihubungi, gitu ya. Nanti kita coba apa yang bisa dilanjut via WhatsApp Pak Deden. Lanjut aja. Bisa dilanjut. Nah, karena ngomong dilanjut nih, Kang Deden, Pak Erlambang, kerabat desa sekalian, nggak terasa waktu kita sudah hampir habis nih, Kang Deden, sudah hampir 1 jam nih. Bukannya 2 jam? Waduh, itu 2 jam kita ke sesi berikutnya. Jadi menarik sekali. Acara ini jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Nanti kita tentunya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ini menjadi PR kami nih, untuk mengundang Kang Deden lagi, atau mungkin kerabatnya Kang Deden di sana, partnernya Kang Deden di sana untuk hadir di acara ekspor kita ini, Kang Deden. Nanti kita dengan distributornya, jadi biar langsung. Sekalian. Nanti mungkin lebih spesifik, Mas Haris, misalkan produk kopi nih, jadi kita datangkan. Oke, mantap. Produk lain kita carikan yang sepadan. Siap, mantap. Nah ini Kang Deden nih, karena waktunya tinggal 2 menit nih, kita ingin ada semacam penyemangat dari atas perdagangan kita di Malaysia, Kang Deden. Apa sih yang membuat kita untuk pede untuk ekspor itu seperti apa? Monggo Kang Deden, silakan. Baik, jadi terima kasih Mas Haris di penutup kita pada hari ini. Kami ingin menyampaikan, ya, jadi ada 2 nih Mas. Yang pertama adalah untuk memperlancar proses ekspor. Jadi tidak usah takut
produk saya ini bagaimana? Yang pertama adalah bertanya, ya, karena kan yang tahu kondisi di lapangan, pasarnya seperti apa, ketentuannya seperti apa adalah orang yang berada di lokasi. Dalam hal ini adalah kami perwakilan perdagangan. Kami siap untuk satu memberikan informasi. Yang kedua adalah kami di sini bekerja di bagian hilir, ya. Jadi sebisa mungkin untuk mempermudah tugas kami di bagian hulunya sudah oke. Satu dari sisi produknya, kualitas produk sudah oke, kapasitas sudah oke, kontinuitas itu yang penting. Karena kadang-kadang seperti halnya ya seperti jadi adalah pengiriman pertama, kedua, ketiga bagus, with order selanjutnya tersingkat. Itu sering sekali. Kontinuitas, kapasitas, dan produksinya harus memenuhi kualitas. Nah, untuk mengetahui persyaratannya, kami bantu informasi. Jika produk sudah siap, kami yang bantu untuk memasak. Satu adalah memperkenalkan dengan jaringan distribusi, baik buyer, trader, ataupun distributor lainnya. Jadi tidak takut, kontak kami, ya, sekiranya produknya oke nih, kita bantu untuk fasilitasi khususnya untuk menembus pasar ke Malaysia. Saya kira demikian Pak Haris. Waduh, terima kasih nih Kang Deden, mantap sekali closing statement-nya. Jadi bagi kerabat desa, utamanya ini jelas nih tadi Kang Deden sampaikan, apabila ragu atau belum tahu nih pasar ekspor bagaimana, ya kita tanya ahlinya, expertnya lah. Kita di sini ada Kang Deden dan beliau berkenan untuk kita hubungin, ya ada kesempatan itu kita akan tanyakan Kang Deden untuk bagaimana cara masuk ke sana, syarat-syaratnya seperti apa, dan tadi komunikasi lebih lanjut bagaimana. Nah, itu tadi dari Kang Deden. Jadi kerabat desa, pada pagi hari ini luar biasa kita kehadiran Kang Deden yang sudah memberikan inspirasi kepada kita, informasi kepada kita tentang bagaimana pasar di Malaysia dan bagaimana produk Indonesia tentunya bisa menjadi raja di Malaysia begitu. Nah, kerabat desa, terima kasih sudah hadir selalu di acara Export Expert Talk kali ini, dan kita akan kembali lagi di minggu depan dengan expert yang berbeda dan tentunya untuk menyemangati kerabat desa untuk bisa ekspor. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor. Salam ekspor. Salam ekspor.